kena kakinya Ainur ya. Iya, memang sih kadang-kadang kita juga memang suka melakukan kesalahan. Orang-orang tuh suka melakukan kesalahan. Yanti juga pernah melakukan kesalahan. Arik juga melakukan kesalahan. Kesalahan Arik apa ya hari ini? Apa? Menjepit kakinya Ainur ya. Iya betul Ainur ya. Kesalahan Arik itu. Tapi ada alasannya ya. Alasannya apa tadi? Alasannya apa? Arik lihat banyak. Oh, langsung terjepit, langsung jatuh, ya. Nah, baik Arik sama Ainur, kita dulu pernah buat keyakinan kelas ya. Arik dengar dulu. Arik dulu sama Ainur kita pernah buat keyakinan kelas. Kalau kita mau duduk, gimana? Harus apa kalau kita mau duduk? Harus tenang, harus hati-hati supaya apa? Supaya tidak terkena, tidak membahayakan teman kita. Kalau kita membahayakan, ya sebentar. Kalau kita membahayakan teman kita, nanti yang rugi siapa? Hah? Siapa yang rugi? Orang lain dan juga Arik sendiri yang rugi sama. Terus teman kita jadi terluka, teman kita jadi sakit ya. Jadi seharusnya gimana? Seharusnya Arik apa? Arik kalau mau menggeser kursi seharusnya bagaimana? Menggeser kursi seharusnya melihat dulu, jangan sampai kursinya kena kaki temannya ya. Oke. Terus sekarang solusinya ke Ainur apa? Kan Ainur sakit tuh tadi kakinya. Terus solusinya gimana Arik? Harus seperti apa sikapnya Arik sama Ainur? Tadi kan Arik kakinya kan sakit, Ainur kan kakinya sakit. Arik dengar dulu, Arik kan tadi kan kakinya Ainur kan sakit. Berarti Ainur kan sakit kan? Solusinya Arik harus gimana kalau sudah berbuat salah? Harus meminta maaf. Arik mau meminta maaf sama Ainur? Boleh, silakan. Coba gimana bilangnya? Ainur mau memaafkan Arik? Baik, oke, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak menghadiri undangan dari Bu Anti yang sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Ada tugas mah, diseminasi. Mudah-mudahan mungkin yang sudah materinya sama yang lain ya Maya, mudah-mudahan ada yang terbarukan juga. Dengan diseminasi ini mudah-mudahan kita juga menambah wawasan ya Maya. Itu mungkin saya mohon maaf Bu Leli hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Kepada Bu Anti silahkan melakukan diseminasinya. Anak-anak insya Allah aman digabung dengan kelompok. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua di sini dapat berkumpul dalam acara diskusi diseminasi penerapan budaya positif dan budaya restitusi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah IAP Sulawesi atas waktu dan kesempatannya sehingga hari ini saya dapat melaksanakan acara diseminasi penerapan budaya positif ini. Tak lupa juga kepada ibu-ibu, bunda-bunda yang masih bersemangat ya walaupun siang begini. Mudah-mudahan masih bersemangat mengikuti diskusi bersama. Dan juga tak lupa kepada ibu guru TK Trisula Perwari yang bergabung juga di sini
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan walaupun itu di sekolah kita sebagai guru TK dan juga di rumah juga bisa insya Allah diterapkan masing-masing. Baik, sudah siap ibu-ibu? Bunda-bunda sudah siap? Selamat datang ibu guru dan bunda-bunda yang hebat. Kenapa saya katakan bunda-bunda dan ibu guru yang hebat? Karena bunda-bunda ini nantinya yang akan menjadi pelopor penerapan disiplin positif, budaya positif, terutama untuk anak-anak kita. Sudah siap ya, bunda-bunda? Sudah siap. Ibu guru TK sudah siap? Sudah siap ya? Oke, selamat datang. Baik, apa yang akan disampaikan pada destinasi ini ada beberapa eksplorasi konsep, diantaranya nanti ada perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas atau bisa keyakinan rumah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan juga ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti kita akan diskusi bersama-sama, kita akan kaji apa materi yang ada di dalamnya. Oke, siap bunda ya? Oke, kita awali dengan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Yes. Ini kelompok C semangat hebat. Oke, selanjutnya supaya lebih semangat lagi Bu Ati punya games. Gamesnya ini oleh 2 orang. Ada yang mau ke depan? 2 orang. 2 orang mama. Games 2 orang. Ini gamesnya ya 2 orang dulu maju ke depan. Boleh siapa? Boleh Bunda Zahra. Satu lagi sama siapa? Di sini Bunda Zahra. Sama siapa? Satu lagi. Boleh. Gampang kok gamesnya. Ayo gampang. Boleh nih. Ini sama Bunda Zahra. Mendapatkan tiket umroh sini. Nimnya Umat sama bundanya Zahra. Baik. Kita ada games di sini, gamesnya yang satu jadi A, yang satu jadi B. Siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? A berarti Bunda Zahra. Kalau B berarti Nim. Ada tugasnya. Yang menjadi A, Bunda Zahra harus mengepalkan tangan Bunda. Bayangkan di dalam kepalan tangan Bunda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Emas 24. Kira-kira apa yang berharga? Kira-kira menurut Bunda? Apa tuh yang berharga? Uang. Uang. Boleh, pokoknya sesuatu ini sangat berharga dan ini menjadi bukti penting buat Bunda. Jangan sampai orang lain mengambil apa yang ada di genggaman Bunda. Siap ya? Nah, tugas ini berarti B. B ini berusaha ingin membuka kepalan tangannya Bunda Zahra sekuat tenaga. Boleh dengan rayuan, boleh dengan rujukan, atau paksaan, bahkan dengan paksaan, atau dengan apa saja. Mau dibujuk atau mau dengan diiming-imingi dengan uang boleh. Ya, supaya Bunda Zahra membuka kepalan tangannya. Sudah siap? Kita lakukan dalam 30 detik ya. Bunda-bunda siap, boleh di sebelah sini. Boleh Bunda Zahra di sebelah sini. Ya, boleh mulai praktek. Ini harus sampai terbuka. Boleh, yuk. Saya beruang. Boleh pinjam 100. Rayu boleh. Pinjam dulu 100. Boleh dibeli gitu. Ya Allah. Mau pinjam dulu 100. Ini ayo. Dan lagi yang isu. Yang cecek. Goblok dan cecek. Mau yang cara Saya nanti dibeliin donat dong. Boleh dikocok. Yang bulat-bulat. Apa tuh? Apa itu? 30 detik ya waktunya ya. Harus sampai terbuka. Dan Bunda Zahra harus mempertahankan apa yang ada. Pantaunya. Gigil ibu gigil. Saya mangga. Aku masuk ke yang dipaksa dong.
tuh. Jarang karunya jarang walah kita. Oh, ika kolongan tuh buka. Ayo buka. Jarang buka karunya eta. Apa saya? Belum. Masih ada waktunya dari sahabat sama. Mau diupilin mah enggak? Oke, gimana caranya? Oh, gitu. Sebenarnya digegel nih antara nih. Aduh, nih mulai. Sesuatu ini sangat berharga, jadi sudah tolong terima kasih. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya, dari tadi yang kita lihat bunda-bunda, kita tanya dulu gimana perasaannya. Tadi yang mengepalkan tangan Bunda Zahra ya? Ya, Bunda Zahra gimana perasaannya? Sini maju dulu ke depan. Tadi kan Bunda Zahra membuka tangannya atau tidak? Tidak. Kenapa? Sangat berharga. Oh, sangat berharga. Dengan apapun tidak mau dibuka. Kan tidak ada wanita. Jadi tidak ada penawaran tertinggi. Saya kan matre itu. Tidak mau membuka tangannya. Mempertahankan. Kalau bundanya Uma gimana perasaannya? Sudah melakukan beberapa cara untuk berusaha membuka kepala tangan. Tadi sudah berbagai cara ya bunda-bunda, dengan rayuan, dielus-elus tangannya, pada dipasang kumpil tadi tapi tetap mempertahankan. Jadi kira-kira yang memegang kendali untuk membuka tangan itu siapa? Siapa? Yang bisa membuka atau mempertahankan kepala tangannya itu siapa? Bunda Zahra. Hanya Bunda Zahra sendiri ya yang mempertahankan apa yang menurut Bunda Zahra ini prinsip yang sangat berharga. Berarti, nah anggaplah bahwa bundanya Uma ini anggaplah sebagai dampak dari luar. Dampak dari luar, pengaruh dari luar kan tadi ada dengan uang, misalnya tapi nggak jadi ada dengan uang, ada dengan rayuan itu adalah dampak dari luar. Sedangkan Bunda Zahra tetap teguh pada pendiriannya, tidak mau membuka apa yang ada di dalam kepala tangannya. Nah itu adalah merupakan budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Budaya positif ini, ibu bunda-bunda perlu kita diskusikan bahwa budaya positif ini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu seperti kebijakan-kebijakan, nilai-nilai karakter yang hendak ada pada anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak kita melakukan budaya positif ini harus sesuai dengan kehendaknya. Melakukan disiplin positif itu sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, tanpa adanya pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari luar. Oke, kita lihat dari permainan tadi. Di sini ada teori kontrol. Teori kontrol kita kaji satu-satu ya. Yang pertama, biasanya yang ibu-ibu, yang bunda-bunda ingat itu bahwa ada miskonsepsi. Miskonsepsi mengatakan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Guru dapat mengontrol murid. Anggapannya seperti itu? Setuju? Setuju? Betul setuju? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Guru di ruang lingkup sekolah. Iya, pokoknya guru dapat mengontrol murid. Itu betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Itu yang Bunda rasakan? Betul. Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Itu tidak betul. Kadang-kadang anak-anak kita
Ya, nurut sama bu guru itu karena apa? Ya, jadi sebetulnya yang mengontrol anak-anak itu adalah anak-anak itu sendiri. Ketika anak-anak itu nurut sama ibu guru, itu pasti ada alasannya. Pasti karena segan, atau mungkin takut, atau ingin dikasih penghargaan sama bu guru. Ya, jadi sebetulnya yang mengontrol diri sendiri itu adalah anak murid itu sendiri. Sepakat ibu? Iya. Atau ada yang mau membantah dari ilusi itu? Sepakat nggak? Sebetulnya jadi perlu diingat, seseorang melakukan kegiatan itu pasti ada alasannya. Begitu juga anak-anak, ketika anak-anak nurut sama ibu guru pasti ada alasannya di balik itu. Ya, oke. Kalau misalkan contoh, ketika anak-anak disuruh menyimpan sepatu di tempatnya, kalau bu guru yang menyuruh pasti mau kan? Iya. Ya. Kalau anak-anak disuruh sama bunda mau nggak? Nggak mau ya? Iya. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan sama anak-anak, tidak ada nilai yang anak-anak inginkan di situ. Misalkan kalau sama bu guru kan pasti akan mendapat pujian atau akan mendapatkan hadiah mungkin karena berbuat baik itu gitu ya. Tapi kalau sama ibu-ibu kan karena tidak ada hadiah, jadi itu tidak datang dari dirinya sendiri. Sebetulnya anak-anak yang mengontrol ketika dia mau menurut atau tidak, itu anak-anak sendiri, bukan ibu guru yang mengontrolnya. Siap ya? Sepakat? Oke. Sekarang yang kedua, semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Setuju tidak? Itu yang terjadi ya. Kalau misalkan kita kasih pujian atau bujukan, itu sangat bermanfaat buat anak itu. Misal, Bu Fida misalkan, Bu Fida selalu diberi pujian dan itu akan bermanfaat sama Dek Upi. Itu setuju nggak? Betul atau tidak pemikiran seperti itu? Apa? Setuju tidak? Ada yang tidak setuju dengan pendapat ini? Dipuji, kalau nggak dipuji nggak bakalan mau. Kenapa? Kalau nggak dipuji nggak mau. Kalau nggak dipuji nggak akan mau. Jadi harus dipuji terus anak-anak. Itu akan baik tidak untuk anak-anak nantinya? Tidak. Tidak ya. Makanya kita bantahkan bahwa ini adalah ilusi. Bahwa tidak semua penguatan positif atau bujukan dari orang dewasa itu baik untuk anak-anak kita. Ya. Hasilnya apa? Anak-anak akan senang dipuji terus. Jadi dia melakukan semua tindakannya itu bukan karena dari hatinya. Jadi karena dipuji makanya mau melakukan itu. Jadi itu hanya sebuah ilusi, itu bukan teori kontrol sebetulnya. Baik, selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju tidak? Ketika kita mengkritik orang itu akan semakin kuat. Setuju tidak, Bang Ainer? Tidak, belum ya? Kenapa? Gimana kritiknya? Oke, betul. Kita terapkan sama anak-anak kita juga ya. Betul. Ketika kita mengkritik anak kita, ada yang itu bisa, ini nggak bisa gitu-gitu juga. Ya, itu bisa jadi itu akan menjadi nilai yang membuat anak kita menjadi down. Ya itu berarti ini juga tidak tepat ya, menguatkan karakter itu tidak tepat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan. Setuju tidak? Tidak ya. Iya, ini kalau ini memang anak itu mempunyai hak. Baik dari teori kontrol ini berarti Bunda-bunda harus mempunyai perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu perubahan cara berpikir kita. Bagaimana kita menilai anak-anak kita, bagaimana kita menilai murid-murid kita. Kita rubah paradigmanya. Yang pertama, ini beberapa contoh ya, sebetulnya banyak. Jadi maksudnya perubahan paradigma ini dari kita berpikir negatif terhadap seseorang, terhadap anak-anak kita rubah menjadi nilai-nilai yang positif. Jadi pemikiran kita itu positif. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Tadinya kan seperti anak-anak di sekolah, misalkan ini untuk ibu guru di TK ya, misalkan kita menganggap semua anak itu sama, kebutuhannya sama. Padahal tidak seperti itu. Pola berpikir kita harus dirubah bahwa realitas atau kebutuhan kita
berbeda-beda. Termasuk realitas dan kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kebutuhan Mama Jara dengan kebutuhan Ibu Henny tentunya berbeda. Kebutuhannya Apip dengan kebutuhannya siapa? Danu tentu berbeda. Jadi yang harus kita pikir berbeda, tidak bisa disamakan. Ini mah bisanya membaca, anak saya juga harus bisa membaca. Ini bisa menulis, anak saya harus bisa menulis. Ini bisa menggambar, ini juga harus bisa menggambar. Jadi disamaratakan semuanya. Tidak bisa seperti ibu itu ya Bu ya. Kita rubah mindset kita menjadi realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita rubah menjadi semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tergantung dari mana melihatnya. Contoh, ketika Bu Guru mengajarkan, memperlihatkan gambar apel kepada anak, misalkan, itu kan pasti anak-anak berpendapat lain. Ada yang melihat dari warnanya, ada yang melihat dari bentuknya, ada juga yang melihat dari rasanya mungkin. Manis, misalkan apel, merah Bu, apel, bulat bentuknya, apel, asam misalkan, itu kan pasti berbeda-beda. Jadi sudut pandang seseorang juga pasti berbeda-beda, termasuk anak kita juga ya, jadi berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, bunda-bunda pasti menjas, ya selama ini coba misalkan anak menjatuhkan guci yang sangat bagus. Bunda teh udah belanja guci bagus banget. Anak-anak teh menjatuhkan. Gimana perasaan bunda? Gimana perasaan Mama Cio? Gimana? Padahal guci itu teh kepengen banget. Bahkan dapat teh dari luar negeri misalkan. Nah, dijatuhin sama Cio. Berarti Cio kan berbuat kesalahan. Nah, itu gimana? Sudut pandang bunda-bunda selama ini? Pasti marah kan? Kecewa, pasti marah, kecewa. Itu kalau dari sudut pandang bunda. Tapi pasti ada alasan anak itu melakukan kesalahan. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, bisa saja ketika Cio menjatuhkan guci tadi, Cio itu sedang berlari. Ditanya sama bunda, Cio itu sedang berlari misalkan. Cio kenapa lari-lari? Habisnya aku suka lari-lari. Ada kebutuhan. Kebutuhan yang Cio inginkan apa? Dia bebas berlari-lari. Itu. Jadi pasti ada alasannya bagaimana anak kita itu membuat kesalahan. Jadi jangan langsung kamu salah. Kita tanyakan dulu apa alasannya, kebutuhan apa yang belum bisa terpenuhi. Mungkin saja karena halamannya atau ruangannya sempit, karena Cio butuh lari-lari, jadi menyenggol gitu ya. Jadi kita harus berpikirnya secara positif. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah bahwa ibu itu, bunda itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi genggaman kepala pada itu, tidak bisa mengontrol memajah ramin harus dibuka-buka, nggak bisa. Tapi tetap harus orang itu sendiri yang bisa mengontrol apa yang dilakukan. Anak kita sendiri yang mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan, melakukan perbuatan. Seperti itu. Oke, kemudian kita modal berpikirnya tadinya menang kalah. Kalau ada anak-anak kita sedang berseteru, jangan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak, tapi harus menang-menang. Kita cari jalan tengahnya. Gitu. Baik. Semangat, masih semangat? Oke, itu tentang teori kontrol. Nah, begitu juga kepada ibu guru nanti. Tentunya ini akan berpengaruh pada pola pembelajaran kita di sekolah. Di sekolah juga kita harus mengubah paradigma kita, pemikiran kita bahwa semua anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Semua anak memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, kemudian termasuk juga di rumah. Akhirnya berkesinambungan. Jangan disamakan, apalagi membandingkan anak kita dengan orang lain, Bunda. Ya, membandingkan anak kita dengan orang lain, itu tidak akan sama karena sudut pandangnya berbeda, kebutuhannya berbeda, karakteristiknya berbeda, potensinya yang dimilikinya juga berbeda-beda. Oke. Lalu sekarang kita lanjutkan dengan disiplin positif. Nih, kenapa kata disiplinnya sama Bu Ati dikasih tanda merah dan ditebalkan. Nah, kira-kira ada yang berpendapat nggak pernah mendengar kata disiplin? Pernah mendengar kata disiplin? Apa tuh disiplin? Boleh? Ada yang mau berpendapat? Boleh? Ya.
Disiplin pasti waktu sekolah, di rumah. Pasti disiplin. Apa itu? Coba seperti apa? Maya? Disiplin tepat waktu. Menurut pendapat Maya, disiplin tepat waktu. Oke. Yang lain? Oh, berarti melakukan sesuai peraturan. Kalau Maya disiplin waktu ya. Kalau ini ada kata peraturan. Nah, yang sebelah sini apa disiplin? Apa ya? Pasti pernah mendengar waktu zaman sekolah pernah. Mematuhi, berarti ada mematuhi. Asumsi kita kalau kita mendengar kata disiplin pasti aturan, mematuhi, tepat waktu. Itu ya disiplin ya. Berarti anggapannya ada apa? Pasti ada tekanan di situ ya, Bun ya. Pokoknya disiplin tepat waktu, disiplin harus patuh, dan ada aturan yang dibuat supaya bisa disiplin. Nah, itu yaitu disiplin positif. Kalau disiplin positif apa? Disiplin positif apa? Aturan-aturannya ya positif, yang baik. Contoh disiplin positif yang diterapkan di TK misalkan apa? Apa ya? Disiplin positif yang diterapkan di TK apa? Mengikuti peraturan sekolah. Mengikuti peraturan sekolah. Contohnya? Berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Terus? Apalagi? Sesuai hari pakaiannya, sesuai aturan berarti ya di situ. Terus? Tepat waktu, Bu. Mengikuti kegiatan sekolah, setiap kegiatan harus diikuti, itu disiplin positif. Contoh kegiatannya apa, Maya? Misalnya datang tepat waktu, apalagi pakai seragam, katanya apalagi. Ini suka diterapkan nih sama Bu Guru. Ayo, habis berbaris biasanya suka apa ya? Mencuci tangan dulu, terus Lepas sepatu. melepas sepatu, disimpan di mana sepatunya? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya, menyimpan sepatu ke tempatnya. Nah, itu bentuk-bentuk disiplin positif yang dimana upaya itu diterapkan melalui pembiasaan terutama di TK Trisula. Kira-kira di rumah bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa Mama Dania nggak bisa di rumah? Oh, Dania nggak mau sendiri, pengen sama mamahnya. Tapi kok di sekolah bisa ya? Kenapa? Sekolah mau ngikutin yang lain kan? Oh, di sekolah. Kalau di rumah nggak mengikuti. Di rumah ada siapa? Uminya deh, kalau bekas ini masukin. Nggak mau, pengen sama Umi. Gitu. Ya coba. Uminya menyimpan sendalnya di tempatnya nggak? Oh, di tempat. Di tempatnya. Uminya udah padahal. Iya, nih ikutin liatin Umi. Taruh dibuka, Ya. taruh sepatunya. Iya. Nggak mau. Tapi tetap polanya nggak mau. Ya berarti belum. Yang lain ada nggak yang sejalan dengan yang di sekolah? Bisa. Ada. Cio ada. Cio udah mau menyimpan ke tempatnya sendiri. Emang gitu dia. Oke, memang seperti itu. Kalau Jahra sudah. Yang belum siapa coba Cum? Belum. Bertiga sih kebanyakan udah ya berarti disiplin positifnya sudah ini dong, melekat dong di anak-anak kita. Ya. Baik. Betul sekali, nilai positif itu memang harus diterapkan dalam bentuk pembiasaan. Ada teladan di situ. Jadi peran kita sebagai orang dewasa memberikan teladan kepada anak-anak kita, ya. Akhirnya awalnya diberi teladan, nanti itu akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada ungkapan disiplin positif menurut ini Bapak pendidikan kita. Bapak siapa, Bu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Penguasa lain di sini adalah orang dewasa, ya, atau suatu instansi, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka. Merdeka itu perlu di garis bawahi bahwa merdeka itu bahagia,
Merdeka itu apa Bu? Asumsi Ibu tentang merdeka? Bebas, merdeka, menyenangkan, nyaman. Berarti aturan itu harus dibuat dengan nyaman dan menyenangkan gitu. Jadi itu triknya. Dapat disimpulkan bahwa disiplin ini adalah merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan ini? Merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bunda-bunda pasti menginginkan anaknya rajin. Mau nggak? Menghormati, saling menyayangi. Itu adalah nilai-nilai positif. Pasti mau kan semuanya anak-anaknya menjadi anak-anak yang mempunyai nilai-nilai karakter yang mulia. Mau nggak? Mau ya? Gimana caranya? Nanti kita pada slide berikutnya. Lalu tujuan disiplin itu apa? Tujuan disiplin itu adalah satu, membentuk siswa untuk belajar sepanjang hayat. Dengan berdisiplin, anak-anak bisa terus belajar berdasarkan pengalamannya. Misalnya ketika dia bangunnya terlambat, misalkan ke sekolahnya datangnya terlambat, berarti itu anak itu kan kurang disiplin. Dengan disiplin, wah sekarang aku tepat nih bangunnya, misalkan aku tepat nih bangunnya, berarti anak-anak itu ada belajar di situ, belajar untuk bisa mendisiplinkan waktunya situ. Kemudian apalagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan benar gitu, dengan giat gitu ya, di sekolah misalkan anak-anak selalu ingin belajar untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya atau kegiatan-kegiatannya, tugas-tugasnya dengan baik. Jadi anak-anak terus ada membentuk siswa untuk selalu ingin belajar dengan pengalaman-pengalaman. Kemudian membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan norma masyarakat. Jadi dengan disiplin bisa membentuk karakter dalam diri anak-anak kita sesuai dengan norma-norma masyarakat. Pastikan masyarakat kita menginginkan warganya untuk apa? Menjadi warga yang baik tentunya ya. Nah itu mulai dari fondasi anak usia dini. Oke. Belajar untuk bertanggung jawab dan mengendalikan dirinya. Dengan disiplin, setuju nggak ibu anak-anak jadi bertanggung jawab? Setuju nggak? Setuju ya? Iya. Jadi dengan adanya disiplin, menyimpan sendal atau menyimpan mainan di tempatnya, jadi anak-anak bertanggung jawab. Nah itu adalah tujuan mengapa kita harus menerapkan disiplin dalam diri anak-anak kita. Oke, itu dari disiplin ada yang ingin didiskusikan? Bu, gimana mendisiplinkan anak? Bu, anak saya bertahap ya. Dengan suasana yang apa tadi Bu? Dengan suasana yang menyenangkan dan melalui pembiasaan. Oke, sip. Materi selanjutnya yaitu tentang motivasi manusia. Nah, bunda-bunda punya motivasi nggak dalam hidup? Apa sih motivasi teh? Motivasi teh apa sih? Motivasi apa ya? Tujuan. Motivasi teh tujuan. Terus motivasi? Aku mah termotivasi dah buat bikin ini gitu. Ada kan? Mama Bani, ada motivasi itu apa sih? Keinginan, tujuan, keinginan. Apa sih? Motivasi? Motivasi, aku mah termotivasi dah buat jalan-jalan ke situ, motivasi banget gitu. Cita-cita. Motivasi itu apa? Jadi termotivasi ya, jadi pengen ini. Kita tuh jadi termotivasi karena kamu tuh jadi termotivasi apa ya? Pengaruh, tujuan, cita-cita, dorongan. Jadi motivasi itu apa yang menjadi seseorang melakukan tindakan atau melakukan perbuatan. Anak-anak kita juga mempunyai motivasi dalam belajar. Misalnya, siapa lagi ya contohnya? Misalkan Meme pasti ke sekolah mengerjakan tugas, pasti punya motivasi, punya dorongan, ya, motivasi. Nanti kita lihat motivasinya itu apakah datang dari dalam diri atau dari luar.
Nah, dorongannya itu datang dari luar atau dari dalam diri anak-anak sendiri. Yang lebih baik itu yang mana? Yang dari luar atau yang dari dalam diri sendiri motivasinya? Yuk kita buka. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosling, yaitu pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Katanya itu motivasi seseorang melakukan tindakan itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu menurut Diana Gosling. Jadi ketika seseorang datang terlambat misalkan, pasti biar gak nyaman ya gitu ya. Biar apa? Biar supaya kita nyaman datangnya tepat waktu ke sekolah gitu, atau biar gak dihukum sama bu guru. Misalkan kalau anak-anak kita misalkan, aku mau pengen datang pagi-pagi teh, pengen apa? Biar juara ke-1 misalkan, biar bu guru muji saya gitu, atau biar gak kena hukuman kalau datang. Kalau di kita di TK mah enggak ya, nggak ada hukuman kayaknya. Tingkat SD atau SMP misalkan, kalau datang terlambat kan biasanya, ayo kamu keliling dulu. Nah biasanya anak-anak itu datang terlambat biar nggak dihukum, biar nggak dikumpulin pada waktu upacara. Nah itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau diejek sama temannya. Ih kamu terlambat, ih kamu datangnya terlambat, ih kamu itu kok nggak pakai topi, nggak pakai dasi pada waktu upacara. Itu kan anak merasa tidak nyaman. Nah makanya anak-anak itu melakukan disiplin atau berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu, menghindari ejekan dari orang lain gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi kan seseorang melakukan tindakan karena pengen dipuji. Mama teh masak karena pengen dapat hadiah dari ayahnya misalkan, atau ibu guru mengajar anak dengan baik dengan metode yang baik itu karena ingin mendapatkan reward dari kepala sekolah. Itu bisa saja kan? Seperti itu kan, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan gitu. Itu ada motivasi seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal yang datang dari luar, ya. Intrinsik, motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan yang bawah ini adalah motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam diri sendiri. Kira-kira mana yang akan membekas dalam diri anak-anak kita? Motivasi dari luar atau motivasi yang dari dalam? Dari dalam. Mau nggak punya anak-anak yang mempunyai motivasinya dari dalam? Tanpa harus adanya pengaruh hukuman atau dipaksa atau bahkan imbalan atau penghargaan. Jadi sendiri anak-anaknya melakukannya. Bunda-bunda sama ibu guru mau nggak? Tentunya mau ya, seperti itu ya. Tapi gimana caranya? Gimana ya caranya? Kayak kita lihat dulu di sini ada 3 perbedaan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bunda pernah mendengar gak 3 kata ini? Pernah mendengar? Nah kita bandingkan 3. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba berasal dari satu arah dan tidak melalui kesepakatan sebelumnya. Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau bahkan hukuman psikis. Hukuman psikis itu yang seperti apa, Bunda? Mengomel, ya, ngomel-ngomel, betul Maya. Itu kamu mah, mending kenapa itu dijatuhin itu teh, punya bunda tahu itu teh, dasar kamu mah, gitu kan, ngomel. Kamu teh kenapa nggak belajar? Kamu teh mending bodoh. Itu termasuk hukuman. Bun ya, hati-hati, hukuman psikis itu lebih berbahaya. Ya, karena itu akan membekas. Apalagi bunda-bunda menyampaikannya dengan nada yang sangat tinggi, dan juga itu biasanya kalau bunda-bunda itu kan mempunyai doa yang sangat mujarab. Jadi hati-hati ketika mengucapkan, ya, dasar kamu mah bandel. Akhirnya aku bandel, dan aku bandel seterusnya. Dasar kamu mah tiba gitu aja, mending malas, mending nggak mau disimpan. Aku malas. Jadi selamanya malas. Gitu. Ya, kamu mending
Nggak mau diem, terek cicing dasar gitu ya. So, hati-hati bunda. Ucapan bunda adalah doa. Hanya itu adalah hukuman yang bersifat psikis. Apalagi hukuman yang bersifat fisik. Sekarang ada undang-undangnya. Ya, undang-undang perlindungan anak tuh nyiwit, nyagebul. Ade. Ada di sini tidak yang seperti itu? Tidak ya? Tidak, kita mah insya Allah semua benar-benar soleh. Ibu gurunya juga di sini mah soleh, insya Allah. Tidak melakukan hukuman baik fisik ataupun psikis. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi apa? Konsekuensi biasanya sudah terencana dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, bundanya Caca, misalkan bundanya Caca nih mau menerapkan konsekuensi kepada anak. Seperti apa menerapkannya? Misalkan, Cak, di sini ada nggak anak-anak yang suka main HP lama banget? Ada Bu. Lama banget. Nah, kita mau menerapkan dengan konsekuensi seperti apa coba? Tidak main HP. Misalkan Bunda Caca ya, kita ambil dengan Bunda Sasa teh, Cak, Caca teh main HP terus. Gimana misalkan ya, Caca teh main HP terus, main HP-nya berapa lama? Dari udah lama banget nih, udah 2 jam Caca teh. Sekarang kita buat kesepakatan, mau nggak? Sasa sama Bunda, kesepakatannya apa? Sasa boleh main HP pada saat tidur, atau Sasa boleh main HP-nya 1 jam aja. Kalau misalkan Sasa melanggar, kita buat aturannya apa ya? Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya Sasa nggak boleh main HP lagi, misalkan. Sasa misalkan tidak main HP lagi selama berapa hari. Kita buat kesepakatan, ada dua belah pihak, bunda dan juga anaknya, untuk membuat kesepakatan dulu, ya. Nah, jadi ketika anak melanggar, misalkan hari itu Sasa 2 jam main aja, padahal kesepakatannya 30 menit misalkan. Ayo main HP, udah harus konsekuen. Ketika besok Sasa minta untuk main HP lagi, jangan dikasih. Depan. Itu. Contoh lain, misalkan Rehan. Contoh lain nih, Rehan itu tidak mau menyimpan sepatunya, misalkan di tempatnya, misalkan tidak mau. Kan kita udah buat kesepakatan, Rehan kan kita buat kesepakatan, yuk kalau sepatu itu kalau sudah selesai digunakan simpannya di mana? Suatu hari tadi simpannya di mana aja. Gak tahunya pas mau dipakai sepatunya nggak ada, karena tidak disimpan. Jangan disimpan sama bunda, biarin aja, kan sudah kesepakatan, sudah buat konsekuensi. Nanti ketika anak kita melanggar, terus akhirnya sepatunya tidak ada pas mau dipakai, sepatunya nggak ada, biarkan saja bunda, biarkan saja. Nanti anak kita harus konsekuen dengan kesepakatan yang kita buat di awal, gitu ya. Jangan ibu udah karunya maknya kayak ke sekolah tengah sepatu, biarin aja. Karena harus menanggung konsekuensinya. Nah, itu konsekuensi kalau menerapkan dengan konsekuensi. Tapi ada satu lagi dengan restitusi. Restitusi itu apa? Baru mendengar atau sudah pernah mendengar restitusi? Baru ya? Buat juga sama baru. Mendengarnya di sini di program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang dijalankan sama Bu Anti ya. Jadi di sini ada restitusi katanya. Restitusi itu adalah kolaborasi yang mengajarkan anak untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Kemudian membantu murid untuk berpikir tentang mau jadi apa kamunya nanti. Nah, kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu ada restitusi. Jadi peran kita di sini hanya membimbing anak, hanya memfasilitasi anak dan juga menuntun anak di dalam proses restitusi. Jadi anak yang berpikir, aku teh pengen jadi anaknya yang rajin, kita rangsang. Aku teh pengen jadi anak kita yang disiplin waktu. Caranya bagaimana nak? Nah, caranya nanti begini. Nanti ada tahapan restitusinya ya bunda ya. Nanti kita lihat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini, ini restitusi kita bahas lebih dalam adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak-anak kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, itu kita ajak mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan anak yang lebih baik lagi. Itu adalah restitusi. Oke. Kemudian ciri-ciri restitusi di sini, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari
kesalahan. Dengan anak itu melakukan kesalahan, itu anak misalkan gini, kamu memukul temannya, kamu harus pukul lagi. Nah, sudah terus kesalahannya sudah impas gitu. Bukan seperti itu, tapi di situ ada apa? Anak untuk belajar dari kesalahannya itu apa. Program restitusi itu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan yang tadinya segan, yang tadinya merasa bersalah menjadi lebih baik karena ada nilai-nilai positif. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Jadi nantinya bunda-bunda akan memberikan tawaran kepada anak-anak. Ibu guru juga sama, nanti akan memberikan tawaran kepada murid-murid kita, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi itu mengajak anak-anak kita melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak kita. Bu guru juga sama. Dengan melakukan restitusi itu akan menuntun kebutuhan apa yang diperlukan oleh murid-murid kita. Seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang memotivasi tindakan. Seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa motivasi itu adalah apa yang menjadi dasar kebutuhan kita. Kemudian fokus pada pembentukan karakter dan fokus mencari solusi di situ. Jadi anak itu akan menemukan solusi sendiri. Percaya nggak, Bunda? Anak itu bisa nggak menemukan solusinya sendiri? Bisa ya. Jadi bukan Bunda yang ini kalau kamu misalkan datang terlambat, pokoknya kamu harus bangunnya jam segini. Kata anak-anak gimana aku? Solusinya mah, gitu ya. Jadi harus menanamkan. Nah ini nanti dilakukannya dengan langkah-langkah restitusi. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas dulu atau keyakinan rumah. Apa sih keyakinan kelas atau keyakinan rumah? Ya, oke. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Ati. Siapa di sini yang suka bawa kendaraan motor misalkan atau mobil? Siapa yang punya apa bisa bawa kendaraan? Banyak ya? Mama Alia, terus Mama Kikis, siapa lagi? Dania, Mama Dania bisa bawa motor. Terus kalau misalkan bawa motor, aturannya harus gimana sih? Hah? Harus hati-hati di jalan. Harus apa? Pakai helm, Mama Danu coba. Mama Danu kan kalau pakai motor itu kan harus pakai helm ya. Boleh tahu nggak alasannya apa sih pakai helm? Biar aman, yakin biar aman. Bukan karena takut ditilang polisi. Hah? Biar safety itu. Itu juga. Apa aja berarti? Aman, buat keselamatan dan juga takut ditilang polisi. Nah, mentaati peraturan lalu lintas. Peraturannya kalau kita pakai motor, kita harus pakai helm. Nah, kalau kita nggak pakai helm, ditilang sama polisi. Betul, itu kan aturannya, makanya pasti pakai helm karena takut ditilang. Nah, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu datangnya dalam diri. Mamanya Danu yakin kalau saya nggak pakai helm bisa kalau ada apa-apa amit-amit ya nggak boleh kalau ada apa-apa kecelakaan bisa aman, minimal kepalanya mau benjol gitu ya. Itu keyakinan, yakin dalam dirinya. Tapi kalau alasan melakukan pakai helm itu alasan menggunakan takut karena polisi, pasti ketika Mama Danu jalannya di tempat yang nggak ada polisinya pasti nggak pakai helm. Ada nggak di sini yang begitu? Oh pakai, Mama Alia nggak pakai helm kan? Bahkan ketika Trisula juga nggak pakai helm. Ya karena itu di dalam dirinya Mama Alia belum ada keyakinan bahwa menggunakan helm itu buat aman gitu. Nah itulah perbedaan keyakinan dengan peraturan. Kira-kira Mama di rumah bisa nggak buat keyakinan rumah? Apa misalkan contohnya? Nah, misalkan biar rumahnya bersih, biar rumahnya nyaman, makanya aturannya apa? Harus mengepel, harus membersihkan. Ini perbedaannya. Aturan misalkan, aturannya tidak membuang sampah sembarangan. Ya, keyakinannya apa? Keyakinannya supaya bersih. Ketika rumahnya bersih, siapa yang nyaman? Seluruh anggota rumah. Gitu kan? Itu perbedaan keyakinan dengan peraturan. Sekarang kalau Bunda lagi masak misalkan, lagi masak nih. Biasanya kan kalau masak pakai apa?
Pakai celemek. Nah, alasannya apa pakai celemek? Biar bersih, biar bajunya nggak kotor. Selain itu bukan aturan untuk memasak. Misalkan sama ayahnya, Bun, aturannya Bunda kalau masak harus pakai celemek. Misalkan ayah yang buang-buang itu seperti itu atau bukan? Bukan ya, tapi Bunda yakin ketika kita masak kita harus pakai celemek. Kenapa? Biar bajunya nggak kotor. Nanti kalau bajunya kotor, nanti aku sendiri yang harus cuci bajunya. Makanya bajunya ini baju buat keundangan misalkan ya. Oke, nah itu adalah keyakinan rumah. Mengapa harus keyakinan tapi bukan peraturan? Sekarang itu harus keyakinan, bukan peraturan. Kenapa? Bahwa keyakinan adalah hal-hal yang mendasari. Alasannya itu melakukan kegiatan itu karena motivasi intrinsik. Seperti yang menggunakan helm tadi. Alasannya mamanya Danu menggunakan helm kan motivasinya dari dalam diri ya, karena itu keamanan. Tapi kalau mamanya Alia kan motivasinya dari luar kan, takut kena polisi takut takut banget kayak polisi ya, jadi takut kena helm. Nah itu kalau keyakinan itu adanya dari dalam diri. Tapi kalau peraturan bukan. Biasanya aturannya seperti di sekolah. Aturannya misalkan tidak mendorong teman pada saat bermain. Itu kan aturan. Nah, kita rubah menjadi keyakinan. Menjadi apa? Bermain hati-hati. Kita terus atau misalkan selain itu bermain hati-hati misalkan ya. Terus misalkan kalau tidak berbicara ketika Bu Guru sedang berbicara. Kan aturannya seperti itu ya, yang tidak berbicara pada saat Bu Guru berbicara misalkan. Nah itu kan peraturan, tapi keyakinannya apa? Saling menghargai dan menghormati orang lain yang sedang berbicara. Jadi kata-katanya itu ada nilai kebajikan di dalam keyakinan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak untuk menjalankan keyakinan daripada peraturan. Biasanya kalau peraturan mah ada aturannya seperti itu, jadi ayo diikutin walaupun tidak ikhlas, aku tehnya melakukan itu teh, tapi aturannya gitu, jadi harus gitu. Tapi kalau keyakinan tidak, keyakinan mah dalam diri ya pokoknya ya aku mah datang ke sekolah pagi-pagi, membangun anak-anak datang ke sekolah pagi-pagi, dan aku mah pengen datang duluan biar nantinya nyaman di sekolahnya kalau pagi-pagi, biar bisa main dulu gitu lah. Itu keyakinan dalam diri, bukan karena pengen mendapatkan pujian atau takut mendapatkan hukum. Ibu guru juga sama nantinya ketika membuat media pembelajaran atau membuat administrasi pembelajaran, itu yakin bahwa ketika kita tidak membuat administrasi pembelajaran, itu nanti pembelajarannya akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Jadi Bu Guru pun sama, harus mempunyai keyakinan dalam dirinya bahwa kita mempunyai kebutuhan untuk membuat administrasi pembelajaran. Misalkan contohnya seperti itu. Sekarang kebutuhan dasar manusia nih. Setiap orang pasti punya kebutuhan. Bunda-bunda pasti punya kebutuhan ya. Bu Guru pasti punya kebutuhan. Punya juga Bu Guru juga sama punya kebutuhan. Bunda-bunda, ibu kepala sekolah, setiap orang pasti punya kebutuhan. Bahkan anak-anak kita juga punya kebutuhan. Anak-anak itu juga punya kebutuhan ya. Kebutuhan itu akan menjadi motivasi dalam diri anak-anak kita dalam melakukan tindakan atau perbuatan. Nah, di antara kebutuhan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser, yaitu kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, sandang, pangan, papan, semua perlu pakaian kan, perlu rumah kan. Anak-anak juga kan sama ya, perlu pakaiannya, perlu makanannya, perlu gizinya yang seimbang ya. Mudah-mudahan iya perlu kasih sayangnya. Ini yang bersifat fisiologis kalau kebutuhan untuk bertahan hidup. Mudah-mudahan harus ingat bahwa anak-anak kita itu membutuhkan makanan-makanan yang bergizi, yang baik. Makanya bunda-bunda harus perhatikan bekal ke sekolahnya yang instan atau yang enggak. Mungkin sekarang anak-anak suka ya makanan kayak chicken yang instan atau makanan olahan gitu ya. Anak-anak suka, tapi bunda harus memikirkan untuk beberapa tahun yang akan datang bagaimana asupan gizinya.
Anak-anak itu akan terus digunakan tubuhnya ini untuk selalu belajar, untuk masa depannya seperti apa. Makanya benar-benar harus memperhatikan gizinya juga, ya, gizi anak-anak, makanannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu dapat ditemukan oleh anak-anak kita, oleh kita juga. Kalau benar nggak disayang sama suami, takut kan ya? Pasti dong, aduh berenang ya, pasti pengen disayang, pengen dimanja gitu ya. Sama, guru juga sama, pasti pengen mendapatkan kasih sayang untuk bisa diterima. Termasuk anak-anak kita juga. Anak-anak kita mau diterima dengan lingkungan, oleh lingkungannya ini diterima. Kemudian di sini kebebasan, penguasaan dulu. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika anak-anak sudah bisa, aku tuh udah bisa bu mengerjakan ini teh. Anak-anak itu punya kebutuhan dan dia merasa menguasai. Misalkan ketika bermain ayunan, aku sudah bisa bermain ayunan cepat. Anak-anak teh, ayunan teh pengen mainan ayunan teh lebih cepat lagi, karena kalau pelan mah aku udah bisa. Kalau misalkan naik papan lucunya yang pendek dulu. Ketika anak-anak sudah bisa naik papan lucu yang pendek, pasti anak-anak ingin lebih bisa lagi bu, aku bisa. Jadi anak-anaknya merasa puas kan menggunakan papan lucu yang lebih tinggi lagi. Nah itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan untuk memilih apa yang mereka sukai. Ya, aku bebas untuk melakukan pilihan. Anak-anak yang melakukan itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, merasa bahagia untuk mendapatkan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah posisi kita di mana mengontrol sejauh mana anak melakukan tindakan, melakukan perbuatan. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Bunda-bunda dan ibu guru ketika mengontrol anak-anak itu biasanya posisinya sebagai apa? Apakah penghukum? Ada di sini yang sebagai penghukum? Ada yang sebagai penghukum? Tidak. Ada yang sebagai pembuat merasa bersalah? Ada tidak di sini? Pembuat merasa bersalah ibu guru ada tidak? Tidak ya. Kemudian sebagai teman, ada nggak sebagai teman? Sebagai teman, ya kita prank aja deh sama anak-anak teh. Kita prank aja nih, abang boleh deh cerita sama bunda. Kita prank dari hati ke hati gitu. Ada? Atau bu guru misalkan, ayolah nah gitu. Nanti kita lihat ya ciri-cirinya ya. Kemudian sebagai pemantau itu sebagai apa? Memantau anak-anak, terus. Itu mungkin ya. Itu ya, tapi nanti kita lihat ya seperti apa. Atau sebagai manajer. Nah kita buka satu-satu. Ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, biasanya menggunakan hukuman secara fisik atau verbal, menekan murid lebih dalam. Itu yang dilakukan sebagai posisi sebagai penghukum. Tadi sudah dibahas ya di depan, ketika anak-anak melakukan melanggar, misalkan melanggar keyakinan yang dibuat, biasanya, ayo kamu dihukum. Kamu kan gak belajar nih, kamu gak mau ngaji, misalkan gak mau ngaji, berarti kamu dihukum, gak dikasih makan 1 minggu misalnya. Itu mah misalnya. Itu misalnya ya. Kamu kan tadi gak belajar ya, guru kamu teh heureun aja di kelas teh. Pokoknya sama mama dihukum. Dihukumnya kamu di rumah harus belajar 10 komen tulis. Misalnya, ada nggak yang begitu? Di sini ibu-ibunya ada nggak? Nggak ya? Bu guru ada nggak? Ketika bu guru tidak mau ngurut ajar anak sama bu guru dibawa ke kamar mandi, dikurung di kamar mandi, ada nggak bu guru? Nggak ya? Mudah-mudahan kita tidak menjadi posisi sebagai penghukum karena apa? Anak akan merasa marah, mendendam dan bersifat agresif. Bunda, ini juga bisa diterapkan pada kakak-kakaknya, pada abang-abangnya yang sudah tingkat SD, SMP, SMA, itu bisa diterapkan. Jadi bunda teh jangan mentang-mentang si AA teh udah gede, udah besar, dihukum aku bunda teh ya. Bongan cenah naik motor nanti cenah melanggar. Udah sekarang mah dihukum, misalkan dikepeksan barang apa gitu misalnya. Nah itu enggak, karena itu akan memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak kita. Oke, kalau posisi
Pembuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah. Menggunakan suaranya lembut, biasanya suaranya lembut. Membuat anak merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kalau pembuat merasa bersalah ini contohnya gimana misalkan? Aduh deh, mama tadi udah ngepel. Ada mama dibincangkan kadang ada yang gak sayang sama mama. Suaranya kan lembut ya. Mama teh capek gitu. Udah ngepel dari tadi ada yang enak bincang ada yang gak sayang sama mama. Ada kayak begitu? Siapa? Ada? Ada ya? Ayo itu mah mangga aja dievaluasi. Aduh, bisa ada mereka jadi iya, gitu ya. Ada yang kasihan sama mama, mama teh capek, udah masak, tapi ada yang mau makan, coba adek, ini teh mana belinya teh mahal, uang mama teh habis. Si ada yang ketawa, aku tuh udah gak suka masakannya si mama lagi kasihan. Apa yang akan terjadi? Anak kita akan merasa tidak berharga. Penilaiannya akan buruk terhadap diri. Iya, aku tuh ternyata selama ini sudah mengecewakan mama. Jadi anaknya merasa demikian. Nah itu, dan aku tuh udah ngecewain mama maafin aku berenangnya anak-anaknya akan begitu. Nah kemudian kalau posisi sebagai teman apa? Ini tidak menyakiti. Posisi teman ini tidak menyakiti. Kemudian tapi tetap berupaya mengontrol. Nada suaranya akrab. Ayo atuh. Itu misalkan Bu Andi gitu ya sama Ci, ayo lah Ci, kita kan teman, ayo Ci pakai bajunya ya Ci ya, gitu. Memposisikan sebagai teman misalkan gitu ya, ayo dong, Danu ngobrol main HP aja ya, misalkan ayo berarti sama Bu Andi ini, pokoknya dengan bahasa yang tenang. Ya pokoknya Danu ngobrol main HP aja, nanti ketika tidak ada Bu Andi, apa yang akan terjadi? Nah anak itu tetap akan melaksanakan. Misalkan ini juga tidak, anak itu akan tergantung pada orang lain dan hanya mau berbuat itu karena disuruh sama bu guru misalkan Uci, ayo tuh Ci pakai bajunya. Nanti pas gak ada Bu Anti gak mau Ucinya pakai bajunya gitu, tidak mau terus pakai bajunya. Nah itu posisi kita sebagai teman. Ini biasanya sering dilakukan bu guru ya. Bu guru di TK Trisula biasanya posisinya sebagai teman, akrab dengan anak-anak gitu ya. Bahkan Bu Andi juga pernah sih melakukan selama ini sebagai teman, tapi setelah mengikuti program CGP ini ternyata posisi kontrol sebagai teman itu masih kurang tepat. Ternyata ada posisi kontrol yang lain sebagai pemantau. Nah ini mas sebagai pengawas. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab karena tadi konsekuen tadi kita buat kesepakatan konsekuen ketika anak-anak tidak melakukan atau anak-anak melanggar, maka anak kita harus mengontrol, ini sudah belum melakukan, sudah konsekuen belum, kita harus memantau terus semua tindakannya. Nah ini posisi yang tepat yang bisa kita lakukan yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer apa? Orang tua atau guru, ibu guru di sini bisa berbuat sesuatu bersama dengan anak, mempersilahkan anak untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menuntut anak untuk menemukan solusi. Jadi ini ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, posisi kita sebagai manajer, kita tanya dulu apa yang sudah dilakukan, terus mau bagaimana. Kamu kira-kira sudah berbuat yang melanggar keyakinan kamu atau belum? Nah itu posisi bagaimana? Terus solusinya seperti apa? Kamu maunya tuh seperti apa? Nah itu kalau posisi kita sebagai manajer. Nanti bu guru juga ya belajar untuk tidak memposisikan diri lagi sebagai teman. Ternyata posisi teman itu adalah munculnya motivasi intrinsik dari luar, ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam. Tetapi kalau posisi kita sebagai manajer, ketika anak melakukan tindakan itu akan dari dalam diri sendiri, keyakinan dirinya ada dalam diri. Nah ini ada segitiga restitusi nih, materi yang terakhir. Segitiga restitusi. Di sini apa sih segitiga restitusi? Ibu juga pernah melihat nih. Segitiga restitusi ini bisa diterapkan sama bu guru di rumah atau diterapkan sama mama-mama di rumah. Ya, jadi biar kita apa Mam? Nyambung ya, pembelajaran atau pendidikan karakter di sekolah kita akan nyambung dengan pendidikan karakter di
rumah. Jadi mengapa materi ini Bu Guru sampaikan kepada Bu Guru dan juga kepada mama-mama supaya kita bersinergi, karena keberhasilan pendidikan itu bukan hanya Bu Guru yang memegang kendali. Mama bayangkan, Bu Guru itu hanya 2 jam, 3 jam bersama dengan anak. Ya, tapi kalau mama berapa jam dengan anak-anak? Ya, berjam-jam kan? Ya, makanya harus sinkron, harus sinergi. Ketika kita menginginkan anak-anak untuk mau bertanggung jawab, ada nilai tanggung jawab, bukan hanya di sekolah saja diterapkan, tetapi mama juga harus diterapkan di rumah. Makanya kenapa praktek segitiga restitusi ini bisa mama terapkan juga di rumah, apalagi sama ibu guru juga harus diterapkan ya Bu Guru ya. Bisa diterapkan. Oke, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali pada posisi mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti pengertian restitusi tadi ya. Oke, kemudian tahapannya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Bukan peraturan ya, Mak, keyakinan. Keyakinannya ditanyakan lagi. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ketika menstabilkan identitas, di sini ada mama bisa mengatakan bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ketika menstabilkan identitas anak, ketika anak-anak berbuat salah, mama jangan langsung memarahi. Diajak dulu anak-anak, sini deh, ngobrol yuk sama mama. Adek kenapa hari ini bangunnya terlambat? Ditanya dulu ya. Takut berenang. Gak apa-apa dek, mama juga pernah terlambat kok. Gitu. Atau begitu juga di sekolah ya, bisa diterapkan. Adek, kenapa adek sekarang mah lari-larian mainnya? Gimana kan? Orang lain juga pernah berbuat kesalahan. Karena setiap manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Setuju nggak Bun? Setuju ya? Pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kita stabilkan, suasananya ditenangkan dulu. Nah, kemudian setelah itu baru validasi tindakan apa yang salah. Tanyakan alasannya apa. Adek, kenapa lari-larian di sekolah? Adek, kenapa tuh bangunnya terlambat? Ya aku kan malam kan aku itu nonton TV-nya sampai jam 12, nonton HP-nya sampai jam 10, jadi aku kesiangan. Oh itu dengan sore yang lalu jangan kan cek ngomongin naon makanya jam 8 kudu bobo kan ada nggak yang begitu kebiasaan dekat tidur udah jam 11, ayo ada yang begitu? Ada. Iya, jadi berusaha ya. Jadi si anaknya belum apa-apa udah keluar tanduknya ini, gitu kan? Nah, oke, tenang ya. Adakah cara yang lebih efektif? Nah, berarti ADP kenapa ya? Kok ADP kok bisa gitu sih? Kok main HP-nya kan? Kok bisa sampai malam deh? Alasannya emang ADP kenapa? Maaf ya kalau kan misalnya lagi gitu juga mainnya gampang misalkan gitu. Ayo mengerjakan kita. Jadi ADP sampai malam ya? Lihat HP-nya ya? Iya, jadi ditanyakan dulu alasannya apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi sama anak-anak kita. Nah, setelah validasi tindakan baru tanya. Sebetulnya keyakinannya gimana sih Dek? Kalau main HP itu harus seperti apa sih Dek? Harus berapa lama sih A? Nah gitu ya. Jadi harus ditanyakan dulu. Berarti adek hari ini melanggar dong. Iya. Terus kalau sudah melanggar, terus adek maunya seperti apa? Nanti solusinya gimana? Gitu. Ya udah deh. Nanti anak itu akan keluar sendiri. Ya udah deh. Nanti mah aku tuh main HP-nya nggak lama-lama. Supaya takut kesiangan. Nah gitu. Jadi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah itu mau lihat prakteknya gimana? Prakteknya seperti ini Bun. Nah siapa ini? Ini ada siapa nih, coba fokus ke sini. Ini kemarin Banti mencoba ada anak yang naik ayunannya di atas. Cio itu. Pada awal keyakinan lagi bukan ini. Ya, nih naiknya pagi-pagi banget saya. Langsung sama Bu Andi diambil datanya dan coba dilakukan praktek segitiga restitusi. Ini sebetulnya ada
videonya. Ada, ini kan bisa jalan ya ininya ya. Ini sebetulnya ada videonya, ini ada jalan bagaimana Bu Ati melakukan praktek segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan tadi ya. Nanti ketika anak kita melanggar, nah kita lakukan dengan praktek segitiga restitusi. Memang ibu ini membutuhkan waktu yang lama dan harus sabar. Yakin? Ini waktunya harus sabar. Tapi bunda harus yakin. Ketika kita melakukan praktek segitiga restitusi ini akan tertanam dalam diri anak-anak kita, akan punya karakter dan nilai-nilai positif tadi. Ujung-ujungnya apa? Menjadi disiplin yang positif dan menjadi budaya yang positif, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Anak-anak tenaga tanpa ada motivasi dari luar, sendiri melakukannya teh. Aku tahu itu teh pasti akan sakit kalau misalkan nonton HP lama-lama, atau misalkan nanti kalau aku melanggar itu yang rugi aku sendiri. Nah, ada keyakinan dalam dirinya, makanya walaupun tahapannya memang harus berangkat, apalagi anak usia dini Bu nanti praktek segitiga restitusi ini sampai 2-3 kali. Itu ada yang langsung muncul, ada yang tidak, terus dikelek-kelek semuanya. Alasannya apa? Maunya solusinya seperti apa? Nah, itu ya, bunda-bunda. Itu mungkin masih ada nggak? Ternyata sudah selesai. Terima kasih ya bunda-bunda ya. Itu mungkin yang dapat Bu Ati sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, transfer pengetahuan. Jadi seperti yang tadi disampaikan sama Bu Heni tadi, Bu Ati itu sedang mengikuti program guru penggerak yang dari kementerian, program guru penggerak dari kementerian. Jadi kenapa harus didokumentasikan? Memang nanti ini untuk menjadi salah satu tugas Bu Ati, yaitu penerapan aksi nyata. Jadi apa materi yang sudah Bu Ati dapatkan selama hampir 2 bulan ini disampaikan. Ini modul satu itu ada 4 modul. Jadi ini hasilnya disampaikan, walaupun ada materi-materi lain sih, ini baru modul yang keempat. Jadi harus didiseminasikan, disampaikan kepada guru-guru, terutama ibu guru TK Trisula ya. Alhamdulillah ada yang mengikuti terus. Dan juga karena bu gurunya sedikit, jadi sama orang tua juga. Tapi tetap ini berkesinambungan dengan pendidikan kita. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin bertanya? Bunda-bunda atau ibu guru ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan segitiga restitusi atau penerapan disiplin positif atau kebutuhan, motivasi, ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Sudah cukup. Nanti kita sharing aja ya Bun ya, ke depannya kita sharing. Nanti gimana sih kok abdi mah acan wae da kurang kali teh disiplin positif rese kudunya kuncinya. Ya nanti kita sharing. Bisa dengan Bu Ati, bisa dengan Bu Heni, bisa dengan guru yang lain ya. Boleh nanti bunda-bunda sharing ya. Baik Bunda, kalau tidak ada yang ingin disampaikan nanti, mungkin sama Bu Ati dicukupkan sekian sampai di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktunya. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah ya, dengan mencari ilmu kita bersama-sama. Dan Bunda juga nanti boleh disampaikan lagi kepada siapa rekan-rekan atau teman-teman yang bisa hadir sekarang. Bu Guru juga. Saya Ibu Dewi, rekan kerjanya Ibu Meranti, CGP Angkatan 9. Alhamdulillah, setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang diberikan Ibu Miranti, menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang bagaimana langkah-langkah penerapan disiplin positif pada anak, terutama anak usia dini. Dan selain itu juga pengetahuan yang baru yang saya dapatkan, yaitu bagaimana langkah-langkah membantu menyelesaikan permasalahan anak dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, semoga saya dapat melaksanakannya di sekolah kami dan bekerja sama dengan orang tua murid. Terima kasih Bu Miranti. Semoga pendidikan CGP-nya dilancarkan dan sukses selalu buat Bu Miranti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally selaku orang tua murid dari Muhammad Ainur Rahmat. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Miranti, itu banyak sekali menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang disiplin positif, langkah-langkah serta penerapannya bagaimana di sekolah ataupun di rumah. Selain disiplin positif juga ada motivasi perilaku manusia atau juga segitiga restitusi, langkah-langkahnya seperti apa. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menerapkan apa yang Ibu Guru sampaikan melalui disiplin positif itu dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ibu Guru.